Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Oke, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sehat ya? Oke, tentu sehat ya semua anak-anak di rumah ya. Nah, anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Kia di pembelajaran tematik ya. Nah, anak-anak, kita masih belajar di tema 7 sub tema 3. Nah, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang ketiga ya. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar di pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 183 nanti ya. Nah, tetapi seperti biasa sebelum kita belajar, kita wajib berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan doa teks Bapa kami ya. Nah, sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk kepada pembelajaran yang keempat ya. Nah, di sini kita akan belajar ya tentang beda budaya tetapi tetap satu ya. Nah, anak-anak di sini kita akan belajar yang pertama ya. Nah, ingat kata Bung Karno bahwa bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Nah, maka jadikanlah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, jadi anak-anak harus ingat kata-kata Bung Karno ya. Nah, beliau pernah mengatakan bahwa bersatu karena kuat, kemudian kuat karena kita bersatu. Nah, kemudian kata-kata itu kita jadikan sebuah pedoman perilaku dalam keberagaman dan perbedaan dalam rangka untuk kita mengisi kemerdekaan ya. Nah, kemudian di sini ada salah satu cara yang tepat untuk mengisi kemerdekaan bagi generasi penerus atau kita sendiri ya, adalah dengan melestarikan kebudayaan bangsa dengan cara mempelajarinya. Nah, di sini ya anak-anak, bahwa kebudayaan bangsa itu merupakan warisan leluhur yang mengandung nilai-nilai luhur cerminan dari kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, jadi salah satu cara yang tepat untuk kita mengisi kemerdekaan itu ya, terutama bagi kita generasi penerus bangsa, itu bisa dengan melestarikan kebudayaan bangsa kita dan mempelajarinya ya, kemudian memperkenalkannya kepada orang lain atau kepada bangsa-bangsa lain ya. Nah, di sini anak-anak ya, bahwa sebuah masyarakat itu memiliki budaya-budaya dan nilai-nilai yang dijaga, kemudian diteruskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, mengapa hal itu perlu dilakukan? Nah, bacalah bacaan berikut dengan saksama ya. Kemudian lakukan kegiatan yang berikutnya. Nah, anak-anak, di sini sudah ada teks tentang beda budaya tetap saudara. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan budaya, tetapi walaupun berbeda budaya tapi kita tetap bersaudara ya. Nah, anak-anak ya, di sini melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dan menyikapi keberagaman. Nah, selain itu juga merupakan sikap dan kegiatan yang positif ya. Nah, untuk bisa mempunyai sikap tersebut atau sikap menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya ya, yang ada di masyarakat, kita perlu atau diperlukan kesadaran dan keterbukaan dari diri kita masing-masing. Nah, namun dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Nah, karena kesamaan cita-cita dan untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada tadi. Nah, ingat kata-kata Bung Karno seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa bersatu karena kuat, kuat karena
bersatu ya. Nah, berikut ini adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menerima keberagaman suku bangsa dan budaya dari masyarakat lain. Nah, di sini ada selain lagu daerah ya anak-anak, kita juga bisa mempelajari tarian dari daerah atau suku lain ya. Nah, di mana di berbagai tempat telah banyak didirikan sanggar tari yang bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya di daerah dan suku lain. Nah, dengan demikian kita bisa mempelajari lagu dan tarian dari daerah suku lain ya. Kita sesungguhnya telah menerima keberagaman budaya dan masyarakat. Nah, anak-anak, dengan cara kita menghormati, kemudian kita mempelajari tarian atau lagu-lagu dari suku lain itu dengan secara tidak langsung kita telah menerima keberagaman budaya di dalam masyarakat atau di dalam bangsa Indonesia itu tadi ya. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita mengisi kemerdekaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya anak-anak, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, nah ini adalah contoh ya, contoh pakaian adat yang digunakan ya. Ini adalah bermacam-macam pakaian adat yang ada di Indonesia ya. Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, kita tetap bersaudara ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ya, di sini ada mengembangkan budaya daerah sendiri. Nah, artinya di sini kita harus mengembangkan budaya yang ada di daerah kita masing-masing ya. Nah, di mana di sini berbagai atraksi budaya yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus bangsa ya. Jadi unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita ya. Nah, oleh karena itu jika di sekitarmu masih ada atraksi budaya, ikutilah dan pelajarilah. Nah, jadi anak-anak, agar berbagai budaya di Indonesia atau unsur-unsur budaya yang ada pada Indonesia itu tidak punah atau tidak hilang, maka kita harus mempelajari dan kita harus melestarikannya ya. Nah, dengan mengikuti dan mempelajari budaya bangsa itu tadi, seiring dengan berjalannya waktu akan muncul rasa mencintai. Nah, pada akhirnya itu tadi akan timbul keinginan untuk mengembangkan dan melestarikan adat serta budaya yang kita punya itu tadi ya. Karena ketika kita belajar untuk mempelajari budaya tersebut, kemudian kita mengikuti bagaimana cara melestarikannya itu, maka seiring berjalannya waktu itu tadi, maka akan muncul rasa mencintai dari dalam diri kita sendiri ya. Nah, kemudian pada akhirnya akan timbul rasa keinginan kita untuk melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya atau unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat kita itu tadi ya. Jadi kita harus belajar terlebih dahulu, kemudian kita harus mempelajari. Nah, kemudian dari situlah maka akan timbul rasa mencintai, kemudian rasa keinginan kita untuk mengembangkan dan melestarikan ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya itu ya. Nah, Ibu di sini punya beberapa cara untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia ya. Nah, salah satunya itu mengikuti dan mempelajari budaya bangsa, kemudian yang kedua pendidikan tentang budaya daerah, kemudian yang ketiga melaksanakan lomba daerah, yang keempat mengadakan pentas seni daerah, kemudian yang kelima mendukung upaya mengembangkan budaya daerah. Nah, di sini ya ada cara-cara untuk melestarikan budaya bangsa. Kemudian yang selanjutnya itu mempunyai sikap mau menerima keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Kemudian kita bisa mempelajari kesenian di daerah yang lainnya ya. Kemudian kita juga bisa mengembangkan budaya daerah pada diri kita masing-masing atau di tempat tinggal kita sendiri ya. Jadi anak-anak, ini beberapa contoh yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya bangsa yang ada di daerah kita masing-masing ya. Jadi anak-anak nanti bisa mencari atau mengikuti beberapa kegiatan yang ada di daerah kalian masing-masing ya. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kalian melestarikan budaya bangsa itu tadi. Nah, kemudian bagaimana kalian
mewujudkan rasa cinta kalian itu terhadap bangsa Indonesia, yaitu dengan melestarikan